Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Pada hari ini saya akan pengen, menceritakan tentang bagaimana input mesh di dalam Microsoft Access, Jadi input mesh digunakan menentukan tampilan supaya nang kayak apa kisahnya. Mohon maaf YouTube ini berbahasa Banjar. Jika kita pengen masuk GA, intinya pada feed kode, ku ambil sebuah contoh di database yang kubuka tadi. Di sini aku tambahkan field kode, bikin feed ini aja teks. Ini bisa engkau naikkan ke atas, seperti ini, Nah, bisa kayak gini nambah feednya, klik kanan insert. Pokoknya kayak mana caranya, yang penting kita kondisikan seperti itu. Nah, feed kode, kita lanjut ceritanya, Penulisan propertinya ada kriteria dalam Microsoft Access. LL99 atau LL00. 99 atau 00 menceritakan karakter yang berupa angka. Sedangkan LL apapun yang diketik yang berupa label yang tidak bisa dikali bagi jumlah. Bisa masuk di kepala? Nah, jangan lupa tetap menjaga jarak ya. Kulanjutkan saja, Di sini kode bermainnya di input max. Misalnya LL, kita pakai 99 apa 00? 999 strip 9. Nah, ketika di save otomatis gini defaultnya menyesuaikan. Jadi ketika di view seperti ini, Misalnya siapa yang paling cantik di kelas ini? Ana. 11111. Nah, enggak bisa. Tapi kalau ini angka 1, error kan? Jadi misalnya huruf kayak gitu aja. 2 huruf. H 1111, Habis itu BB 1111. Bisa ngikutin? Bisa. Nah, pertanyaannya adalah di langkah selanjutnya, pada bagian properti ini ada properti default value ya. Nah, kalau ini lebih pada angka nih. Bisa kamu ngikuti yang ini? Nggak bisa. Default value-nya. Misalnya begini, kalau yang ini property caption menempatkan keterangan sebagai judul kolom, form atau laporan. Property default value untuk menentukan nilainya. Ku ceritakan yang caption dulu. Misalnya NIP, kita rubah namanya nomor induk pegawai ya. Arahkan ke sini, NIP, kita captionnya kita ganti nomor induk pegawai. Jadi ketika engkau save, kembali ke datasheet view yang tampil adalah seperti ini, Pak Le. Nah, masuk di kepala? Masuk. Kalau enggak masuk silahkan tonton lagi YouTube saya ya. Iya. Baik teman-teman YouTube ini aku sambil ngajar coy. Ada suara kita apa? Hah? Ada suara kita. Ada dong. Lanjut di sini. Kemudian default value adalah nilai yang pertama kali muncul pada saat Anda menambah atau memasukkan feed tersebut agar selalu ditampilkan. Jadi misalnya seperti ini. Setiap pegawai yang masuk gajinya otomatis gaji pokoknya defaultnya, ini ada default value ya. Karena value berarti sesuatu yang berupa number atau currency yang berupa dikali bagi. Gajinya otomatis per harinya kita anggap 2 juta sehari. Pokoknya 2 juta sehari ya. Iya dong. Piu namanya ngayal. Nah, otomatis di sini yang belum ada datanya otomatis default 2 juta. Jadi kita masuk di sini. Siapa yang paling gagah di sini? Doni. Mana Doni? Doni Armando. DN 1111 Nomor induk pegawainya DN ampas. Ini tadi contoh ya. Nah, nih, maaf hanya kode PP dan PE yang izin tulis. Oke lah, aku ganti PE. PE 1111. Nama pegawainya Doni. Golongan apa dia? Golongan 1. Statusnya menikah. Gajinya 2 juta, ya kan?
Nah, ketika kita input data baru lagi di sini tag otomatis 2 juta. Itu maksudnya default value. Bisa ngumpatin? Lanjut lagi materi selanjutnya biar ku jelaskan. Ada lagi property validation value, ya kan? Nih. Ketika kita memahami properti dalam database yang ada di sini, ya kan? Masuk desain view lagi ke sini, properti yang di sini, ya kan? Ada istilahnya validation rule, ya kan? Ada validation text. Maksudnya apaan? Ini dia. Digunakan untuk membatasi atau mengendalikan pemasukan data pada field tertentu. Misalnya, kita ingin membatasi unit maksimum paling tinggi 10. Bila mana saat memasukkan lebih dari angka tersebut, maka akan muncul pesan kesalahan. Maka di value-nya adalah tulis di sini rule-nya. Jadi gajinya tidak boleh 100 juta. Oke? Tidak boleh dari sama dengan di atas 2 juta. Nggak kelihatan. Kelihatan aku. Nanti aja kamu nonton di YouTubeku. Nah, begini Pale. Nah, data integrity sudah berubah. Dia yang memperingatkan ada aturan baru nih, ya kan? Yes. Baru kita view. Misalnya aku ketik di sini 4 juta. Nah, muncul kan error? Kamu tidak diizinkan. Ya kan? Nggak usah bingung, nanti nonton aja di YouTubeku. Udah, lanjut. Rusak ganti baru pokoknya. Jangan minta aku belikan. Nah, lanjut kalau 1 juta bisa ya. Kalau 4 juta nggak bisa. Tapi aku pengen kalau di sini muncul ini diganti tulisan versi kita. Tulisan errornya. Kayak apa kisahnya? Kembali ke 2 juta dulu, Pale. Nah, ke sini ada validation text. Maaflah. Ikam kada kawa. Save. Ya kan? Baru kita tulis ini 4 juta sembarang. 21 juta dah. 21 juta. Maaflah, ikam kada kawa. Wih, canggih, ya kan? Muhai kam. Dah, intinya di situ mengatur datanya ya. Lanjut lagi ku jelaskan bagian. Nah, ini lagi. Ada lagi kasus, masukkan perintah pada validation kurang 10. Ini sudah, anggap aja. Kasus kedua, kamu dapat memasukkan kriteria lainnya seperti nilai ujian antara 0 sampai 100. Jadi kalau dia di bawah minus 1 atau 101, muncul error. Jadi ada between 0 dan 100. Begitu ceritanya. Kita coba kah? Cobalah mengerti. Puspa kok diam aja Puspa? Galau dia lagi berantem dibilang. Oh iya. Paham. Puspa, hidup tuh seperti sepeda. Jadi harus kamu kayuh terus supaya tetap seimbang berjalan. Mantap. Dah. Dia lagi galau, Pak. Itu Albert Einstein yang ngomong. Lanjut. Nah, ini nilai UAS. Nilai UAS ini ada contoh, ku tulis between 0 sampai 100. Ya kan? Jadi ketika di sini kemarin sudah ku ajarkan di kelas lain, misalnya ku tulis di sini 100. Iko. Kalau di sini 100 bisa. Oh, nah. Ya kan? Kalau di sini 50 bisa. Begitu maksudnya. Lanjut. Ada lagi permasalahan kasus yang ketiga, data yang dimasukkan pada sebuah SKS adalah SKS ke 2, 3, 4 atau 6. Jadi ada pilihannya lagi. Or di validation rule-nya itu. 2 atau 3 atau 4 atau 6 yang diizinkan. Lain itu enggak. Kasus keempat, ini ada tugas yang percis kayak di modul 2 itu. Pada feed kode berikan validasi di mana kode harus diawali dengan karakter AA, AB, atau AC. Ya kan? Dengan ketentuannya input mesh-nya L, 9-nya kali. Nah, terlebih dulu aktifkan feed kode, lalu isilah input mesh, baru rumusnya ini. Lab kode, kalau kurang besar ku ganalin.
Lab kode ingat ini buka kurung kotak, koma 2. Tapi kalau office-nya versi bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia titik koma. Ya. Kalau kalian sistemnya komputer kalian itu bahasa Inggris, koma. Kalau bahasa Indonesia komputernya di mana yang default regional language option itu loh. Ketik di sini regi mana? Nah, ini regional ya kan? Nanti muncul seperti ini. Kalau di sini pilihannya Indonesia, dia titik koma, ya kan? Tapi rata-rata di komputer ini nggak disetting Indonesia, bahasa asing. Nah, ini kesalahannya apa? Ini lab kode 2AA atau lab atau OR. Ini ingat ya, ini spasi Pak ya. Atau lab kode 2AB atau lab kode 2AC. Kan ini. Kita coba Pak Le. Mana tadi? Kode. Kita aturannya cuman sampai digitnya kayak gini. Ya kan? Terus validation rule-nya left. Nah, tekan tab, kurung kotak. Stringnya apa? Stringnya ngambil dari kode ini. Ini masih stringnya. Ambil kode. Habis itu titik koma. Ingat, di sini ada arahannya titik koma nih. Cuman kamu tidak kelihatan. Karena dia langsung ngarahkan sendiri. Kode, tutup kurung, titik koma. Ambil dua samping di kiri. Ya kan? Habis itu tutup kurung gini ya. Habis itu sama dengan petik 2. Bisa AA. Atau OR lab, tekan tab lagi, stringnya ketik huruf kecil huruf besar sebenarnya nggak ngaruh nih, yang penting sama kode, habis itu titik lengthnya 2, tutup kurung sama dengan AB, ya kan? Nggak boleh gitu, kasih petik gini AB, nggak usah aku lanjutkan ya, capek, maaflah. Yang diizinkan di depannya cuman AA dan AB. Nah, baru kita save. Nah, ini error nih, ya kan? Coba kita buat baru lagi di sini ya. CC, mau kada? Ya kan? Nah, mau kan? Artinya harus di sini AB. Tapi yang sebelumnya sudah kerekam. Enggak masalah. Karena masa lalu enggak bisa lagi dirubah. Ya kan? Nah, gini. AB, AA, 1, 2, 3, 4. Oke, Puspa. Jangan kamu galau. Sampai di sini? Bisa lanjut? Bisa. Apalagi? Property validation text, UAS. Habis itu, ini yang tadi ku jelaskan ya. Ada lagi property required. Nah, property required digunakan mengatur apakah field ini boleh dikosongkan atau tidak pada pengisian record baru. Jadi di sini, ketika masuk desain ada namanya required enggak di sini nih ya. Jadi kalau ini kamu yes kan, harus diisi. Kalau kamu no enggak diisi enggak masalah. Begitu ceritanya. Coba yes kah? Ini ku lewatkan. Baru, ya kan? Lewatkan. Tuh, ya kan? Lain nih, lain. Kalau saja, jangan pakai yang ini. Kita mulai data yang lain. Required. Ini kan yang tadi ya? Salah, ini. Iya kah? Kak, aku pusing. Ya, sama sih isinya. Fokus yuk, bisa. Masuk desain view yang required number aja. Kita ganti di sini requirednya yes, ya kan? Yang nilai UAS-nya aja. Yes. Nah, habis itu yang bonus kita ganti yes. Ya kan? Terus gaji pokok. Nama pegawai kita ganti yes. Kita save. Do you keep testing new setting? To keep, klik yes. Untuk batalkan atau kembali ke settingan awal, titik no. Untuk menghentikan, titik cancel. Yes.
Intinya kamu harus ngerti bahasa asing. Ku ganti di sini tadi AB 1010. Nomor induk pegawainya PE 111. Nama pegawainya perlu nggak diisi? Puspa. Hah? Puspa. Ntar. Langsung error. Tuh, ya kan? Ada muncul kan? Ya. Ku lewatkan aja langsung mau ku next. You must enter Palui, nama pegawai, ya kan? Oke, nama pegawainya siapa yang paling cantik tadi? Puspa Ranti. Namamu aja, namamu siapa? Milang. Nomor Gak 3. ada ya Pak ya? Nggak ada. Oh sudah Puspa itu sudah. Dian Cahyani. Dah, lanjut golongan 2B. Status Jomblo. janda. Amit-amit ih. Menikah, ya kan? Gambarnya, bonusnya coba langsung ku save. Harusnya bonusnya harus diisi dulu nih. Kenapa sudah terisi 0 masalahnya ya? Kalau kita tidak isi ada error enggak ya? Nah, maksudnya begitu coy. Pokoknya intinya harus ada nilainya. Susah jelaskan. Nah. Masa bikin YouTube? Oke? Iya, soalnya masuk di situ semua. Nggak apa-apa untungmu juga. Nah, enggak, aku YouTube belum ku cut. Berapa menit sudah durasi kita? 16 menit coy. Lanjut aja dulu. Kalau property index, ya kan? Ada indeks ini diurutkan kalau kamu no, ya kan? Jadi apapun yang diketik di sini selalu diurutkan. Design view, mana yang di sini indeks? Gaji pokok ada namanya indeks ya. Ini kita ganti yes, duplikat oke kan? Jadi ketika kita view di sini dia mengurutkan. Tuh. Nih, terurut sudah. Begitu, dari kecil ke ganal. Harusnya. Oh iya. Kasnya di bawah tadi. Iya, begitu kisahnya Pale. Iya. Coba 121, 122, 144, ya kan? 1234, ya kan? Kita save, kita view lagi, baru kita urutkan, ya kan? Sama aja kan? Sama aja ya. Nggak apa-apa, begayaan aja kita. Nah, ini yang indeks, jadi dia mengurutkan. Jadi ketika memahami properti diakses seperti itu kisahnya. Mengurutkan data, gampang ya mengurutkan ya. Urutkan pegawai dari A sampai Z, gampang cuy. Nah, mengurutkan dari A sampai Z, klik kanan di sini sort A ke Z. Nah, kayak gini aja kan? Mau fokus menampilkan yang 2 juta aja, klik kanan nih 2 juta, munculkan yang 2 juta aja. Ya kan? Ini untuk memfilter data ketika kalian nanti ngolah tabel dalam ini. Oke, sampai di sini kalian coba dulu yang halaman yang dikerjakan itu, ya kan? Yang modul 2 tadi lanjutkan, baru kita masuk ke modul 3. Ya, biar aku akhiri dulu vlognya ini guys.